Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah agribisnis yang beranggotakan saya sendiri Martin Yosef Silaban dan teman saya Yulan Aisyah Manalu, Nanda Aprodita Sagaragi akan mempresentasikan materi yaitu tentang manajemen dalam agribisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian manajemen dalam manajemen agribisnis. Pada Encyclopedia of the Social Science, manajemen adalah suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan diselenggarakan dan diawasi. Menurut Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan bantuan manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Manajemen agribisnis pada prinsipnya adalah penerapan manajemen dalam sistem agribisnis. Oleh karena itu, seorang yang akan terjun di bidang agribisnis harus memahami konsep-konsep manajemen dalam agribisnis yang meliputi pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, tingkat manajemen, prinsip-prinsip manajemen, dan bidang-bidang manajemen. Selanjutnya, manajer agribisnis. Manajemen adalah seni dan ilmu. Manajer harus dapat mengoptimalkan kombinasi sumber daya manusia, keuangan aset fisik guna mencapai keuntungan pada jangka pendek dan pada jangka panjang, guna memberi kepuasan kepada pelanggan. Ada banyak keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Kapasitas teknis tentang organisasi dan proses produksi, akuntansi, keuangan, peramalan, komunikasi, dan kemampuannya memotivasi karyawan. Sebagai tambahan, manajer bidang agribisnis harus memahami unsur biologis dan unsur kelembagaan lingkungan di sekeliling proses produksi. Hal ini berkaitan dengan kepasifikan produk pertanian, sehingga dia harus cepat melakukan perubahan sebagai akibat dari ketidakpastian yang dapat terjadi. Hal demikian harus dapat diperankan oleh manajer. Artinya, dia mampu memberi perspektif kepada staf dan karyawan akan adanya perubahan. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang manajer berkait dengan aspek pemimpin, yaitu yang pertama, wewenang. Pemimpin harus memahami tugas dan wewenang yang harus diembannya dan tidak bermaksud menyalahgunakan wewenangnya. Yang kedua, memiliki kelebihan-kelebihan baik soft skills maupun hard skills. Yang ketiga, memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Beberapa sifat-sifat kepemimpinan antara lain yaitu integritas, percaya diri, cerdas, antusias, kreatif, dan inovatif, serta mampu melakukan inisiatif, memahami teknik-teknik kemampuan, terutama teknik untuk melakukan interpersonal relationship, teknik bagaimana berkomunikasi yang efektif. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh staf terkait dengan pengarahan oleh pemimpin, yaitu A. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. B. Memiliki pandangan bahwa pengabdian adalah untuk organisasi, bukan kepada pemimpin. Yang C. Mau dipimpin. Yang D. Mau diajak kerjasama atau mau bekerja sama dalam tim. Yang selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen dalam agribisnis. Yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan adalah hasil pemikiran yang mengarah kepada masa depan, menyangkut serangkaian tindakan berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap semua faktor yang terlibat dan diarahkan kepada sasaran secara khusus. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Organisasi adalah suatu alat untuk mencapai suatu tujuan. Pengorganisasian meliputi usaha-usaha untuk menetapkan struktur, menentukan pekerjaan yang harus dilaksanakan, memilih, menekankan dan melatih karyawan, merumuskan garis kegiatan, serta membentuk sejumlah hubungan di dalam organisasi dan kemudian menunjuk stafnya. Semua bisnis pasti memiliki struktur organisasi. Dengan adanya pengorganisasian, maka suatu badan usaha mampu berjalan dengan baik dan mampu memaksimalisasi pencapaian tujuan. Yang ketiga, fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan adalah proses mengelola aktivitas harian dan memelihara organisasi berfungsi sebagaimana mestinya.
Pengarahan terhadap karyawan merupakan fungsi penting dalam manajemen. Pengarahan ditujukan untuk menentukan kewajiban dan tanggung jawab, menetapkan hasil yang harus dicapai, mendelegasikan wewenang yang diperlukan, menciptakan hasrat untuk berhasil dan mengawasi agar pekerjaan benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jadi pengarahan meliputi usaha untuk memimpin, mengawasi, memotivasi, mendelegasikan, dan menilai. Yang keempat, fungsi koordinasian. Koordinasi merupakan upaya untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Agar koordinasi berlangsung dengan baik, maka semua unsur karyawan agar memahami program, rencana, kebijakan, prosedur, dan praktek yang harus dilakukan, terciptanya arus informasi, iklim, pencapaian keberhasilan, dan terbinanya hubungan antara karyawan dan sikap yang mengarah kepada masa depan. Yang kelima, fungsi pengendalian. Salah satu tujuan pengendalian adalah untuk menilai kemajuan yang telah dicapai terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Melalui sistem informasi, dilakukan monitor guna meyakinkan apakah proses sudah selaras dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila belum, maka dilakukan peringatan sehingga dapat dilakukan tindakan pemulihan. Yang terakhir, fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi terakhir dalam suatu organisasi, yang mana kegiatan ini berfungsi sebagai alat ukur seberapa jauh hasil yang telah didapatkan. Ukuran keberhasilannya dapat dilihat dari perkiraan analisis finansial usaha agribisnis yang dijalankan. Tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen adalah level dari manajemen atau pembagian kekuasaan dalam lingkup manajer. Tingkatan ini dibagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen lini pertama. Manajer perlu ada tingkatan agar ada tanggung jawab kepada manajer yang ada di atasnya. Dengan demikian, tugas yang dijalankannya menjadi lebih maksimal dan tidak semena-mena. Adapun beberapa tingkatannya, yaitu yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen. Tingkatan yang pertama dan menduduki level paling atas adalah manajemen puncak atau top manajemen. Dalam tingkatan ini, top manajemen masuk kedudukan paling tertinggi sehingga mengawasi semua manajer yang ada di bawahnya. Fungsi dan tugas dari manajemen puncak adalah yang pertama, menetapkan tujuan dari organisasi tersebut dengan target waktu tertentu, baik itu jangka waktu singkat ataupun tujuan jangka panjang. Yang kedua, menjadi citra dari organisasi untuk berhubungan dengan para konsumen, media, sampai dengan investor terkait. Yang ketiga, membuat kebijakan serta rencana untuk tujuan kelompok atau perusahaan. Perencanaan ini harus dibuat sebaik mungkin mengikuti visi dan misi yang ada. Yang keempat, mengawasi seluruh aktivitas manajer bawahan agar bisa terorganisir. Yang kelima, mempunyai tanggung jawab penuh untuk pertumbuhan perusahaan. Dan yang terakhir, mengatur dan menjaga seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu aset, tenaga kerja, maupun arus keuangan. Semua elemen tersebut yang mendukung dan mempengaruhi jalannya suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Tingkatan yang kedua adalah manajemen menengah. Level ini berada di bawah top manajemen dan di atas manajemen lini pertama. Middle management bertanggung jawab kepada top manajemen karena posisinya ditunjuk langsung oleh puncak manajemen ini. Adapun tanggung jawab dan tugas dari manajemen menengah adalah yang pertama, memastikan seluruh kegiatan dari tiap departemen yang diserahi tanggung jawab untuk membuat perusahaan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, menjadi penghubung antara top manajemen dengan manajemen di bawahnya agar dapat melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan dengan baik. Yang ketiga, penting juga untuk menjaga kinerja dari tenaga kerja agar tetap produktif. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan motivasi pekerja dengan berbagai strategi yang optimal. Yang keempat, merealisasikan kebijakan yang dibuat oleh top manajemen. Yang kelima, melakukan seleksi, pemilihan rekrutmen, sampai dengan penempatan karyawan sesuai dengan bidangnya secara tepat. Yang keenam, mengawasi dan memantau langsung pelaksanaan pekerjaan. Yang ketujuh, membangun kerjasama dan suasana yang kondusif di setiap departemen guna menjaga kebersinambungan yang baik. Yang terakhir ada manajemen lini pertama.
Tingkatan ini memiliki kekuasaan yang paling rendah dibandingkan dengan manajemen lainnya. Tanggung jawabnya adalah menjaga kinerja dari seluruh tim di bidang operasional. Selain itu, ada juga beberapa tugas lain yang dimilikinya adalah yang pertama, menjadi pendengar dari berbagai masalah yang dialami seluruh pekerja di bidang operasional. Yang kedua, melaporkan kritik dan saran tersebut kepada manajemen menengah. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan nyaman. Yang keempat, melengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk operasional kerja. Yang kelima, membantu manajemen tingkat menengah melakukan seleksi calon tenaga kerja. Yang keenam, selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi yang baik di perusahaan. Dan yang terakhir, bertanggung jawab dalam menjaga attitude yang baik dari tenaga kerja di perusahaan. Berikutnya ialah studi kasus yang berjudul Peranan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyuluhan dalam Peningkatan Produksi Tanaman Pangan untuk Keberlanjutan Ketahanan Pangan Daerah di Merauke. Kabupaten Merauke telah dicanangkan sebagai salah satu daerah sentra pengembangan tanaman pangan khususnya padi untuk wilayah timur Indonesia. Hal ini tersirat dan tersurat dalam komitmen pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan pemerintah pusat untuk menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional pada masa yang akan datang, di mana pada bulan Agustus 2010 telah ditandatangani nota kesepahaman antara beberapa investor bidang pertanian dengan Menteri Pertanian, pemerintah daerah Kabupaten Merauke, dan tokoh adat di Merauke. Salah satu modal yang dimiliki Kabupaten Merauke dalam menyongsong realisasi rencana pemerintah tersebut adalah potensi lahan yang luas, datar, cukup subur, dan tidak ada faktor penghambat pengolahan tanah yang berat untuk pengembangan mekanisme pertanian. Meskipun memiliki potensi lahan yang besar, apabila tidak dibarengi dengan kemauan masyarakat mengelola lahan pertanian, ketersediaan teknologi yang cukup, penguasaan teknologi yang memadai oleh pelaku pembangunan pertanian, maka potensi tersebut akan tetap tinggal sebagai potensi yang tak berdaya. Beberapa masalah yang dihadapi di lapangan dalam upaya mempercepat pengembangan pembangunan pertanian adalah kondisi penyebarluasan inovasi teknologi melalui penyuluhan. Hal ini terkait dengan terbatasnya sumber daya penyuluhan, terbatasnya sarana pendukung sistem penyuluhan, serta keterbatasan pengetahuan dan penguasaan teknologi oleh petani di Merauke secara umum. Dari segi kelembagaan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merauke telah membangun 8 balai penyuluhan pertanian tersebar pada 8 distrik, namun dilaporkan pada saat ini yang masih aktif berjalan untuk melakukan pertemuan rutin sisa 3 BPP. Hal ini terjadi sehubungan dengan jumlah penyuluh pada setiap jenjang fungsional masih sangat kurang. Seperti dilaporkan di Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke, bahwa idealnya dibutuhkan 168 personil fungsional penyuluh. Sementara yang ada hanya 67 orang yang harus melayani 168 kampung. Akibatnya banyak kampung yang tidak terlayani dengan baik. Kendala datangnya bukan hanya dari jumlah SDM penyuluh yang masih minim, tetapi organisasi petani sasaran juga belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Petani sangat sulit untuk dikumpulkan sehingga menyulitkan petugas untuk memberikan penyuluhan. Sehingga upaya peningkatan peran atau kinerja penyuluh untuk melayani dan membantu petani meningkatkan produktivitas usaha taninya belum menunjukkan hasil yang nyata. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka disusunlah model penyuluhan pertanian dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk kabupaten. Strategi pemilihan model tersebut diantaranya ditempuh dengan cara 1. Penyuluhan pertanian diselenggarakan menurut keadaan atau situasi yang nyata. 2. Penyuluhan pertanian seharusnya ditujukan kepada kepentingan dan kebutuhan sasaran. 3. Rencana-rencana kerja sebaiknya disusun bersama-sama oleh penduduk setempat dalam penyuluhan pertanian, karena dengan melibatkan mereka berarti mereka mengetahui tujuan yang akan dicapai dan sekaligus mendidik mereka untuk dapat bekerja sama. Dengan demikian, suatu model penyuluhan yang baik disusun berdasarkan pendekatan manajemen strategis untuk menghasilkan model penyuluhan dengan pertimbangan
karakteristik sasaran, karakteristik penyuluh, kondisi wilayah, materi penyuluh, cara penyuluhan, sarana dan biaya, kebijakan pemerintah. Kesimpulan, manajemen agribisnis pada prinsipnya adalah penerapan manajemen dalam sistem agribisnis. Oleh karena itu, seseorang yang akan terjun di bidang agribisnis harus memahami konsep-konsep manajemen dalam agribisnis yang meliputi pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, tingkatan manajemen, prinsip-prinsip manajemen, dan bidang-bidang manajemen. Di samping itu, dalam ilmu agribisnis ini ada keterkaitan dengan beberapa ilmu yang lain, yaitu ilmu pertanian dan ilmu pengambilan keputusan. Demikian materi yang dapat kelompok 1 sampaikan, yaitu tentang manajemen dalam agribisnis. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.